Selamat malam anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama Pak Pendeta dalam acara kita yang selalu rutin setiap hari Kamis malam, Bedtime Story. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Pak Pendeta senang karena kita bisa bertemu lagi dan kita akan mendengarkan satu cerita yang berjudul Mama Antelope's House. Anak-anak tahu antelopes? Antelopes itu seperti binatang kambing, tetapi tanduknya lebih tajam-tajam. Ya, itu namanya antelopes. Jadi nanti anak-anak boleh lihat di dalam video atau di dalam YouTube cari itu antelopes ya. Antelopes itu seperti kambing, dia punya tanduk panjang-panjang. Mama Antelope House. Jadi rumahnya mamanya antelope ya. Nah, seperti biasa Pak Pendeta mengantar kita untuk membaca satu firman Tuhan. Apa firman Tuhan hari ini dalam Keluaran 20 ayat 12? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi bagaimana kita belajar untuk menghormati orang tua. Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua kita ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Pak Pendeta mau cerita malam ini sebelum tidur. Nah, ini ada Mama Antelopes ya. Antelopes itu kambing, seperti kambing ya. Dan dulu binatang-binatang mungkin ada rumahnya gitu ya. Nah, Mama Antelopes ini juga punya rumah besar sekali, rumahnya seperti yang digambar ini ya. Nah, tetapi dia juga punya punya anak ya yang juga tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, karena kemudian Mama Antelope keluar dan kemudian satu hari namanya Hare itu ingin bermain ngerjain mamanya ya, trik mamanya gitu supaya mamanya jadi takut, mamanya jadi khawatir gitu ya. Nah, kemudian dia mikir apa ya supaya mama tuh mau diprank. Anak-anak seneng ya dengan kata itu ya, sering ya ngeprank teman-temannya ya, ngeprank adiknya ya. Dan kemudian dia pikir-pikir, akhirnya he closed the door and made a lot of noise. Jadi, aku mau kerjain mamaku. Pas mamaku keluar, aku mau buat keributan di dalam rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan kemudian waktu Mama Antelope pulang, who is in my house? Siapa yang ada di dalam rumahku? Wah, kok ribut sekali. Aduh, kok ada orang berang. Wah, kayak orang membanting-banting sesuatu. Siapa yang ada di dalam rumah? Dia panggil temannya, tetangganya, namanya Hyena. Anak-anak tahu binatang Hyena? Nah, binatang Hyena itu seperti ini binatang Hyena. Hyena, tolong, di rumah itu kok ribut sekali, ada apa itu? Wah, jangan-jangan ada orang yang di dalam. Kok dia dipanggil diam-diam aja? Open the door, howled Hyena. Hyena bilang, buka pintunya. Tetapi nggak dibuka. Crash, snap, wah, semuanya pada kayak berantakan gitu. Aduh, siapa ya yang ada di dalam rumah ya? Wah, jangan-jangan ada maling ini atau ada apa? Hyena panggil temannya lagi karena nggak bisa dibuka. Akhirnya dia panggil Giraffe, jerapah, tolong bukain pintu. Teman kita Antelope nggak bisa masuk rumah karena ternyata di dalam rumahnya kayaknya ada seseorang, ada sesuatu ini, ada binatang lain yang bikin ribut. Akhirnya Giraffe datang, pakai kepalanya dipanduk, wah ternyata bang smash gitu ya, dong. Wah, pintunya nggak kebuka juga anak-anak. Waduh, gimana ini? Akhirnya Giraffe atau jerapah panggil Zebra, tolong kesini, tolong teman kita Mama Antelope, tolong bantu dia bukakan pintunya. Akhirnya Zebra datang dan juga bilang, hey, open the door, buka pintunya. Nah, dia tendang pakai kakinya belakang, kan kuda kan nendangnya pakai kaki belakang, bash, boom. Wah, ternyata nggak kebuka juga anak-anak. Akhirnya Zebra panggil elephant, panggil gajah.
gajah yang kuat dan besar, tolonglah kami untuk bukakan pintu, open the door. Gajah juga bilang open the door, ayo. Akhirnya pintu tidak terbuka juga anak-anak. Akhirnya pintunya tidak terbuka juga, bagaimana ini? Akhirnya kita lihat bahwa gajah mencoba untuk bum bum bum, nggak bisa juga. Aduh, gimana nih? Akhirnya teman-temannya juga sedih. Teman-temannya gimana nggak bisa menolong Mama Entelop. Mama Entelop juga sedih karena pintu rumahnya nggak bisa dibuka dan di dalam kelihatannya ada sesuatu. Siapa itu ya? Mama Entelop was sad. Jadi dia sedih sekali. Mungkin ada binatang lain di dalamnya yang merusak rumahnya. Who was in Mama Entelop house? Siapa yang ada di dalam rumah Mama Entelop ya? Nah, akhirnya datanglah burung-burung dan kemudian butterfly dan juga bees ya, kumbang ataupun tawon. Tapi mereka sambil bersiul, sambil pelan-pelan mengatakan open the door, pintunya dibuka dong ya, jangan kamu di dalam saja, ayo pintunya dibuka. Akhirnya mereka naik ke atas atap karena mereka badannya kecil, ada kupu-kupu, ada bee, ada tawon ya, ada kumbang, ada burung. Mereka bernyanyi, oh baby ant, ayo keluar, siapa di dalam, who is in our house? Nah, akhirnya ternyata di dalam ada baby antelope ya. Ternyata ada si kecil anaknya Mama Antelope yang tutup pintu dan dia mau bikin surprise sama mamanya. Akhirnya mamanya bilang, aduh, dia lihat, oh siapa itu? Nah, ini dia, ini namanya baby antelope. Baby antelope keluar, lihat, oh aku dipanggil sama burung, sama bee, sama kupu-kupu, tapi suaranya lembut sekali. Ayo kamu keluar, jangan di dalam saja, mamamu nanti sedih, takut sendirian di luar dan nggak ada siapa-siapa nanti yang membantu mamamu. Akhirnya dia lihat dari jendela. Akhirnya kemudian baby antelope keluar. Ternyata di dalam adalah baby antelope ya, anak baby yang kecil ya. Dia tersenyum, Harry was smiling, he loves tricks ya. Mamanya tapi sudah takut, dia ngeprank mamanya. Aduh, mamanya berdebar-debar. Aduh, jangan-jangan siapa di dalam, ternyata baby antelope. Kamu jangan nakal ya, kamu bikin mama cemas, kamu bikin mama takut. Aduh, lain kali jangan begitu ya, nanti mamanya bisa kaget, bisa sakit karena kamu membuat mama kaget, terkejut. Aduh, tapi dia tertawa, dia mamanya bilang lain kali nggak boleh begitu, karena kalau begitu nanti bikin mama takut, papa takut, cemas. Nah, jadi sebaiknya nggak usah lagi buat begitu, buat prank, buat nakut-nakutin mama, apa semuanya yang bikin mama cemas ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya ya semuanya bersuka cita. Gajah juga hore, hurrah, Mama Antelope and baby antelope are happy ya. The animals are happy. Jadi semuanya senang karena pintu rumahnya sudah terbuka. Ternyata si baby antelope di dalam ya, anak kecil, dia kerjain mamanya. Nah, semuanya senang, bersuka cita. Nah, anak-anak boleh bermain-main dengan papa, dengan mama, boleh membuat mama senang, boleh, tapi jangan membuat mama menjadi takut dan cemas, dan jangan membuat papa mamanya menjadi sedih ya, apalagi kalau berbuat yang tidak baik kepada papa mama, karena firman Tuhan hari ini bilang, hormatilah ayah dan ibumu ya, supaya lanjut usia kita. Nah, anak-anak belajar untuk menghargai dan menghormati orang tua. Jangan bikin papa mamanya cemas, jangan bikin papa mamanya kaget.
dalam arti bahwa aduh, siapa ya yang nanti kalau satu waktu kalian ngumpet di mana terus papa mamanya cari-cari sampai papa mamanya kebingungan, akhirnya papa mama sakit misalnya begitu ya. Nah, itu tidak boleh. Tetapi bermain-main, bersenang-senang dengan papa mama itu boleh ya, tapi tidak boleh membuat papa dan mama menjadi takut dan cemas, sedih ya, karena kalian kerjain, anak-anak kerjain. Nah, akhirnya nanti papa dan mamanya bingung. Kalau sudah bingung, nanti papa mamanya sedih. Aduh, di mana ya anakku ya? Dia kemana? Kok nggak pulang-pulang? Kok dia mainnya sampai malam? Kok dia pergi nggak bilang-bilang? Dan seterusnya, buat papa mama jadi sedih. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, seperti yang firman Tuhan tadi katakan kepada kita bahwa kalau kita menghormati orang tua kita, orang tua kita juga akan menjadi kuat imannya, sehat, karena anak-anak juga diberkati. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak senang bermain-main dengan papa mama, silakan, tapi jangan buat sekali lagi papa mama bingung dan sedih karena kita melakukan hal-hal yang tidak membuat orang tua atau papa mama menjadi senang gitu ya. Jangan buat papa mama. Ayo buat papa mama menjadi gembira semua. Selamat tidur anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Peluk papa mamanya dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami belajar dari cerita hari ini untuk kami menghormati orang tua kami dan tidak membuat papa mama menjadi sedih. Kami mau menjadi anak-anak yang membuat papa mama tersenyum di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon Tuhan memberkati papa mama, beri mereka kekuatan, beri mereka kesenangan, sukacita, bahkan berkat-berkat Tuhan. Terlebih lagi kesehatan ya Tuhan. Kami juga diberkati dengan kesehatan kami. Kasih Tuhan turun atas kami sebagai anak-anak dan juga berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam anak-anak, selamat beristirahat, tidur pada malam ini dengan sukacita karena berkat Tuhan ada selalu dalam kehidupan anak-anak dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, selamat malam. Mana tangannya semua? Lambaikan tangannya, selamat malam. Iya, Tuhan berkati ya. Selamat malam.